Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello Indonesia. Hello guys, para Best One Hunter, gimana kabarnya? Kali ini aku mau nge-share ke kalian kuliah online pertamaku. Jadi guys, hari ini adalah tanggal 14 September 2020. Itu adalah kuliah online pertamaku. Jadi sebenarnya sebenarnya menurut peraturan tuh memang aku harus udah berada di Prancis itu tanggal 14 ini, cuman karena kendala visa, visa aku baru jadi sekitar 2 hari yang lalu, jadi saya nggak bisa berada di lokasi sekarang. Jadi nanti insya Allah hari Jumat tanggal 18 saya mulai berangkat dari Jogja. Untuk kuliah pertama kali ini, pertama memang perkenalan dulu ya guys, kayak biasanya. Jadi kita masing-masing berkenalan, dan ada yang online juga, ada yang sudah berada di lokasi. Nah, setelah tadi perkenalan itu ternyata baru ketahuan bahwa ada 27 orang gitu. Jadi mahasiswanya hanya 27. Terus untuk penerima beasiswanya setahu saya cuma 11. Untuk kuliah pertama, jujur guys, aku bingung banget. Jadi permasalahannya kenapa saya bingung banget, karena saya belum membaca tugas yang mereka berikan. Nah, tugas yang mereka berikan ini memang harus di-download dulu dari wiki. Saya bisa masuk tapi saya tidak bisa mengakses. Terus sekitar setengah jam sebelum kuliah dimulai itu saya dapat PDF-nya dari teman saya yang namanya Bruno. Alhamdulillah banget itu saya bisa dapat. Cuman permasalahannya yaitu waktunya kurang. Sedangkan 30 menit menuju jam kuliah itu aku harus sholat isya dulu. Jadi nggak ada waktu buat membaca. Nah, ketika pas kuliah online itu ternyata langsung dimulai diskusi, dan kemudian saya belum membaca apa-apa. Mumet guys. Tapi alhamdulillah saya sempat membaca 2 halaman tentang Tons of Knowledge. Jadi paper yang dikasih itu ada banyak banget guys. Kita disuruh milih 2 saja. Nah, paper itu panjang-panjang, dan sepertinya tulisan-tulisan kayak gini tuh jarang banget di Indonesia. Tulisan-tulisan mereka tuh lebih kepada apa yang sebenarnya mereka pikirkan gitu. Dance knowledge ini juga, artikel dance knowledge ini juga lebih kepada perspektif si penulis sendiri, bagaimana dia meneliti sebuah tari. Jadi bukan hal-hal yang general seperti di Indonesia. Biasanya kan kalau di Indonesia ada estetika tari yang lebih general, terus kemudian seni wisata, dan jarang sekali menggunakan aku, dan aku. Dan ini kebanyakan tulisannya tuh lebih perspektifnya tuh lebih kepada personal penulis gitu. Nah, alhamdulillah ketika diskusi itu terselamatkan karena ada satu mahasiswa dari Pakistan, kayaknya dia sudah membaca semuanya. Akhirnya saya terselamatkan. Tapi jujur guys, saya pusing banget karena memang belum membaca. Jadi buat kalian, kalau memang ada tugas, sesegera mungkin harus segera dilakukan gitu. Karena kalau enggak nanti di perkuliahan bingung sekali. Untuk kuliah hari ini lebih kepada diskusi, semuanya tentang diskusi, dan mereka itu mengkritisi semuanya. Bahkan setiap kata yang kita lontarkan itu selalu dipertanyakan. Contohnya tadi saya berbicara tentang cognitive approach. Nah, sebelum aku melanjutkan apa yang saya sampaikan kepada mereka langsung bilang cognitive approach itu apa? Aku langsung bingung kan. Tapi alhamdulillah saya online, jadi saya langsung cari di Google gitu, langsung saya jelaskan, oh ternyata cognitive approach itu adalah seperti ini. Terus kemudian kita harus disuruh mencari keywords juga. Jadi di keywords ini kita disuruh, di dalam bacaan itu kita disuruh mencari keywords, dan alhamdulillah teman-temanku itu pada sudah membaca, jadi mereka sudah mendapatkan keyword, dan saya tinggal mencari apa sih itu keywordnya, sehingga ketika dosen menanyakan ke saya itu saya bisa menjawab gitu. Untuk dosen-dosennya ada yang juga online, terutama dosen yang dari Inggris, kemudian yang dari Hongaria dan NTNU itu mereka online. Dosennya yang online itu ada 4, kalau yang di pagi itu ada 5 setahu saya. Sebenarnya menurut saya lumayan kaget, karena kan disiplin ilmu saya ketika S1 itu kan adalah praktikal ya, lebih banyak ke praktek. Sekarang untuk kuliah ini kan lebih banyak ke teori. Jadi saya mulai mengubah konsep yang ada di pikiran saya tentang
belajar ilmu tari di sini. Jadi tidak cuma praktikal tapi lebih kepada teori-teori dan lain sebagainya gitu. Terus karena jam di sana itu berbeda kan dengan jam di Indonesia, jadi tadi saya mulai kuliah itu jam 3:30 sore, terus ini jam 10:20 itu baru selesai gitu. Seharusnya jam 10 itu udah selesai, tapi dosennya itu memang sepertinya suka banget ngomong gitu ya. Panjang banget kalau mengkritisi itu mereka. Beda kayak di Indonesia kali ya. Biasanya jam 10 kurang seperempat udah keluar. Ini malah kelebihan mereka tuh. Saking mungkin semangat dosennya gitu. Terus ada sesi istirahat juga. Sesi istirahat itu sekitar jam 12 sampai jam 2 menurut jam Paris, terus kemudian istirahat sebentar jam 3 menurut jam Paris. Alhamdulillah untuk besok tidak ada tugas, jadi hari ini aku bisa siap-siap untuk lanjutin packing juga, dan aku harus memesan tiket karena insya Allah nanti hari Jumat tanggal 18 saya harus berangkat dari Jogja. Thank you udah nonton video ini, semoga ini bermanfaat buat para Beast Fund Hunter. Semoga segera dapat beasiswa, terus kemudian mendapat pekerjaan yang layak, dan segera menjadi bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.